Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak, saya lagi deh. Saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al Irsyad Cilacap. Belum bosan kan? Hajar terus ya. Kita sekarang sudah ada di part yang ketujuh. Kita masih membahas di pertemuan keenam ini masih bahas tentang variasi strategi. Dan kita ambil dari contoh kasus Reksa Group dan juga PT Sosro. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita sudah pernah membahas mengenai apa saja strategi yang diambil di level korporasi. Nah, kita lihat di sini ada strategi intensif. Sebetulnya kita tadi sudah bahas, tapi saya akan lebih memfokuskan di sini di pertemuan kita ketiga kalau nggak salah ya di bab kita sebelumnya. Kalau yang lupa boleh nanti silakan buka lagi videonya ya. Nanti teman-teman bisa membedakan apa itu strategi intensif, apa itu namanya strategi yang disebut dengan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Oke? Nah, di sini saya akan langsung aja, let's say di dalam strategi intensif itu tadi ya ada penetrasi pasar, ada pengembangan pasar, ada pengembangan produk. Kita lihat dulu dari pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar yang dilakukan PT Sosro, mereka punya 12 pabrik. Bahkan kalau nggak salah sekarang 15 ya. Nanti silakan dicek ulang berapa banyaknya pabrik saat ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kemudian ada juga pabrik yang memang menghususkan memproduksi air mineral Prim A, yaitu di Sentul, Purbalingga, dan Pandaan. Kalau yang lainnya lebih ke teh ya, kemasan teh. Nah, di sini mereka selain punya 12 pabrik yang tersebar, memang disebar kenapa? Agar lebih mendekatkan dan mengirit ini dipelajari juga di manajemen operasional. Kenapa alasan perusahaan yang sudah berkembang itu membuka cabang-cabang dan juga pabrik-pabrik baru. Salah satunya adalah untuk efisiensi gitu loh. Jadi untuk memudahkan lebih mendekati ke distributor, ke pelanggannya gitu. Jadi biar nanti nggak kemahalan dalam proses distribusi dan juga biar cepat maka dipindahkan gitu. Mereka bukan dipindahkan sih, membuka pabrik baru, maaf ya. Nah, ini salah satunya juga strategi yang diambil oleh PT Sosro di bidang di dalam strategi pengembangan pasar. Dengan mereka buka di Cibitung, Unggaran dan lain-lain. Awalnya di mana? Di Bekasi kan. Awal mulanya mereka pabriknya itu bentuknya di Bekasi, kemudian mereka nambah gitu loh. Kemudian dalam pengembangan bisnisnya PT Sosro juga mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar. Ada berapa? Ada 150 cabang. Kantor cabang tuh mereka sudah bekerja sama dengan beberapa warung-warung juga, kemudian retail, kemudian juga minimarket, supermarket dan lain-lain juga. Jadi selain kantor cabang, mereka juga ada kerjasama sendiri juga dengan beberapa toko-toko ya, dengan beberapa minimarket dan lain-lain. Nah, selain di dalam negeri, mereka juga menjualnya ke pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one way packaging atau non bottle beling ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan juga Kepulauan Pasifik. Ini adalah strategi intensif mereka untuk pengembangan pasar. Kapan strategi intensif ini bisa diambil? Kalau pasarnya belum jenuh. Kalau berada di kuadran growth atau maturity, itu bisa ya. Kalau produknya sudah dikenal oleh banyak orang, maka strategi ini bisa mengembangkan pasar ke berbagai pasar baru. Belum lagi mereka sudah merambah juga ke internet. Nah, itu juga salah satu pengembangan pasar. Oke? Lanjut dulu. Kita sekarang bahas masih ke penetrasi pasar. Penetrasi pasar ya, yang di sini. Penetrasi pasarnya bagaimana caranya? Dengan berbagai lini, dengan berbagai marketing channel,
dengan berbagai marketing tool mereka lakukan. Ada yang kerjasama dengan Alfa tadi ya. Nah, di sini silakan teman-teman bisa lihat ada beberapa yang diiklankan. Kemudian ada promosi beli 3 gratis 1 atau mungkin beli 3 untuk dapat harga tiket khusus ya. Ini beli 3 pieces jadi harganya berapa. Nah, ini Sosro Peduli yang tadi saya sudah bahas tentang CSR, korporasi atau corporate social responsibility, yaitu tanggung jawab dari perusahaan terhadap sosial. Ini adalah gerakan lokal unitnya Sosro. Kemudian ini juga ada event-event. Mereka mengadakan event kerjasama dengan berbagai pihak ya. Salah satunya adalah sekolah. Ini baik event kecil maupun event-event besar. Biasanya ada musik, kemudian lain-lain ya, tergantung pasarnya seperti apa yang sedang mereka targetkan. Kemudian mereka ini adalah slogan yang sama mereka terus digunakan dan disosialisasikan atau di branding ya, di sounding terus ke masyarakat adalah apapun minumnya, apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro gitu. Kemudian di sini ada highlight dari kolaboratornya. Mereka juga berkolaborasi dengan lokal unit ya, itu dengan remaja-remaja. Mereka bikin inovasi. Jadi ini salah satunya adalah dibentuk packagingnya bentuknya kayak teh botol ini ya, kayak teh botol yang versi kemasan kotak. Kemudian ini ternyata isinya adalah kue. Kuenya itu adalah kue rasanya dipadukan dengan rasa khas teh botol gitu loh. Jadi mungkin beneran diisikan di situ untuk bikin kue ini gitu loh. Ini ya, ini adalah inovasi yang dilakukan kerjasama dengan lokal unit. Nah, di sini juga ternyata ada ini luar biasa sekali. eh, Liberty Society menciptakan aparel yang menggunakan bahan daur ulang dari kemasan teh botol Sosro. Luar biasa ya. Dari 8 botol plastik itu bisa jadi 1 t-shirt. Dari 23 kemasan karton bisa jadi 1 tote bag atau tas. Ini luar biasa. Ini juga menjadi inovasi, jadi untuk ngakalin dan ini juga CSR, Corporate Social Responsibility. Karena apa? Sampah-sampah dari bekas minuman, kalau botol kan dibalikin lagi ya, tapi kan kalau kayak yang bentuknya kotak gitu kan, yang kemasan kotak, yang 1 liter, yang kecil juga, nah itu kan dibuang. Nah ini adalah hal yang dipikirkan juga oleh pihak Sosro, bagaimana cara memanfaatkan sampah-sampahnya. Nah ini mereka kerjasama dengan lokal unit, jadi ini salah satunya adalah Liberty Society. Mereka bikin bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah dari produknya mereka. Bikin kaos dan juga tote bag. Luar biasa ya, ini jadi iklan juga ini. Kemudian ini tentu saja, ini TV. Iklan-iklan TV dimulai dari 1978. Bayangkan nenek kakek kita itu TV-nya masih hitam putih ya. Jadi itu sudah masuk ke TV. Teh botol itu sudah masuk ke TV dan saat itu ya masih ya tentu saja mahal gitu. Karena kan yang punya TV juga masih beberapa aja. Kemudian iklannya beranjak gitu kan metafora ya berkembang terus menjadi TV yang warna. Mereka juga masih pakai TV. Jadi mereka tidak hanya menggunakan TV tapi radio juga, majalah, koran dan lain-lain. Teman-teman bisa searching, ini adalah contoh dari majalah nih. Saya ambilkan contoh dari majalah nih, tampilannya seperti ini. Kemudian ini teh botolnya terus berkembang terus dari tahun ke tahun itu 2019. Kemudian juga ada beberapa produk baru gitu, bukan hanya teh botol tetapi juga ada produk-produk baru. Teman-teman boleh nih, ini saya sudah ambilkan linknya. Ini 2 link ini teman-teman boleh cari, diklik aja nanti bisa kita sambil nonton gitu kan. Nonton nostalgia iklan-iklan dari teh botol Sosro. Oke, kita lanjut dulu. Ops, maaf. Kita lanjut dulu ke berikutnya. Nanti kita akan membahas mengenai analisis
Sostak ya. Nanti kita sedikit aja membahas analisis Sostak itu dimulai dari analisa tentang SWOT. SWOT analisisnya kita nanti akan membahas juga lebih detail terkait Sostaknya PT Sosro. Oke? Sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.